Hai, selamat pagi. Selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus. Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Nah, untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu cuci tangan ya. Rajinlah cuci tangan, jangan lupa juga dengan menggunakan sabun. Dan selalu pakai masker. Karena dengan memakai masker, di samping kita melindungi diri kita juga melindungi orang lain. Ya, kita menjaga diri kita dan orang lain. Jadi selalu pakai masker kalau berbicara dengan orang lain atau keluar rumah. Ya, nah hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dari buku tema 4, subtema 4, pembelajaran yang keempat dengan tema hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, dari beberapa kegiatan pembelajaran kita seperti biasanya jangan kita lupakan tujuan pembelajarannya. Nah, perhatikanlah tujuannya supaya kita bisa belajar dengan hasil yang maksimal. Nah, inilah tujuannya. 1. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat dengan ejaan yang tepat. 2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan lingkungan tidak sehat dengan bahasa lisan secara tepat. 3. Melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat dengan lafal dan intonasi yang tepat. 4. Melalui penugasan, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat dari isi teks yang telah dibaca dengan benar. 5. Melalui penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. 6. Melalui pengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan menggunakan bahan buatan secara tepat. 7. Melalui tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi bahan dan alat untuk membuat karya hiasan secara tepat. 8. Melalui tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan bahan buatan dan alat untuk membuat karya hiasan secara benar. 9. Melalui tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan menggunakan bahan buatan secara tepat. 10. Melalui penugasan, siswa dapat membuat karya hiasan menggunakan bahan buatan secara benar. 11. Dengan mengamati gambar dan model bangun ruang, siswa dapat menentukan bangun ruang pada urutan berikutnya berdasarkan pola secara benar. 12. Menggunakan penugasan, siswa dapat memprediksi bentuk bangun ruang berdasarkan pola pada urutan yang ditentukan dengan tepat. Dayu dan teman-teman berlibur ke pantai. Di pantai ada beberapa tempat yang disediakan. Ada tempat parkir, warung, tempat duduk, WC umum, ruang ganti baju, dan lain sebagainya. Nah, Dayu dan teman-temannya menuju ke WC umum. Nah, kita juga harus tetap menjaga kebersihan tempat umum, ya. Rajinlah membuang sampah ke tempatnya, jangan membuang sembarangan. Nah, sekarang kita akan latihan dengan membaca nyaring. Mari kita membaca. WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air.
air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran air harus dibersihkan. Agar lebih bersih dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Nah, dari teks bacaan ini kira-kira informasi apa yang kalian peroleh? Tahukah kalian bagaimana ciri-ciri WC umum yang tidak dibersihkan? Nah, untuk itu coba kita amati gambar ini. Dari gambar ini, informasi apa yang kalian peroleh? Kemudian, bagaimana ciri-ciri WC umum yang kotor? Setelah kita mengamati gambar tadi, sekarang kita coba tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan. Dan tulislah dengan judul ciri-ciri WC umum yang kotor. Tuliskan dengan rapi ya. Membersihkan WC yang kotor sebaiknya menggunakan sabun cair lantai dan sikat ubin. Ada sabun batangan, ada juga sabun cair. Sabun batangan dapat dibuat menjadi hiasan. Nah, hiasan apa saja yang dapat dibuat dari sabun batangan? Nah, coba perhatikan beberapa gambar ini, perhatikanlah dengan teliti. Nah, tahukah kalian cara membuat hiasan dari sabun batangan? Kemudian apa saja alat dan bahan yang digunakan? Nah, coba perhatikan ini cara petunjuk-petunjuk membuat atau cara membuat hiasan dari sabun batangan. Cara membuat hiasan dari sabun batangan. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Pensil, 2. Pahat ukir atau pisau, 3. Sabun. Cara membuatnya: 1. Sediakan sabun batangan terlebih dahulu. 2. Lukislah pada sabun sesuai gambar model yang diinginkan. 3. Ukirlah sabun menggunakan pahat ukir sehingga membentuk model yang diinginkan. 4. Jika pahat ukir tidak ada, gunakanlah pisau. 5. Berhati-hatilah menggunakan pahat atau pisau agar tidak terluka. 6. Haluskan permukaan sabun yang telah diukir hingga menyerupai model yang sempurna. 7. Hiasan selesai dan siap dipajang. Kalau kita perhatikan, sabun batangan itu berbentuk balok. Nah, sabun batangan yang berbentuk balok ini, kita tahu balok merupakan salah satu dari bangun ruang. Nah, sekarang coba kita perhatikan susunan-susunan dari balok ini. Coba kalian amati dengan teliti ya. Nah, setelah kalian amati susunan-susunan dari balok tadi, sekarang coba tentukanlah bentuk bangun ruang berikut dengan pola-pola berikut. Perhatikanlah pola-polanya, kemudian lanjutkan dengan yang kosong. Jadi isilah yang kosong sesuai dengan pola-pola yang diberikan. Nah, hari ini kita tadi masih belajar membaca dengan suara nyaring ya. Teruslah berlatih supaya kita bisa semakin hari bisa membaca dengan lancar. Nah, setelah itu kita juga mengamati WC umum. Nah, kalau kita berada di tempat umum, kalau kita setelah menggunakan WC umum, kita bersihkan, siramlah dengan air yang banyak. Jangan buang sampah di situ ya. Buanglah sampah di tempat sampah. Nah, kemudian juga kita membuat hiasan dari sabun batangan. Nah, bagaimana caranya? Nanti kalian bisa berkreasi. Nah, setelah itu kita juga diajak tadi untuk melihat susunan-susunan dari balok. Nah, sekarang
kita disuruh memperhatikan pola-polanya yang diberikan, kemudian isilah bagian yang kosong dari susunan bangun ruang itu. Nah, itulah kegiatan pembelajaran kita ya. Semakin hari semakin meningkat tingkat kesulitannya. Untuk itu kita harus tekun belajar setiap hari. Nah, baiklah, jangan lupakan untuk selalu memakai masker ya. Nah, jangan lupa juga selalu cuci tangan setelah kita melakukan aktivitas. Nah, baiklah Teacher Rasa, kegiatan kita sampai di sini. Sampai jumpa. Bye.